Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala qulubil mu'minin wa nawwirul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin khatamin nabiyyin ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala bi kitabihil aziz wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala ta'ala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ladzikra syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurillah, sabal khair, sabah nur, sabar surur. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Segala puji milik Allah, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Setiap pagi kita mendapatkan qabul doa Nabi di hadapan Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang senantiasa bangun di pagi hari dalam beribadah. Kita tiap pagi yang senang sholat subuh, apalagi berjamaah, Masya Allah, khair minad dunya wa ma fiha. Jadi orang kaya yang sebenarnya di hadapan Allah, orang yang senantiasa sholat fajar. Makna sholat fajar itu banyak. Salat fajar yang mutlak adalah salat subuh. Ya, ada sunatan yang mutlak, yang hakiki. Salat fajar sebelum fajar itu dimasukkan salat fajar. Nah, tahajud dan lain sebagainya. Dan langkah seperti sampaikan tadi sama keluarga kita, saudara kita, tidak semua orang bisa langkah dengan mudah duduk seperti ini. Apalagi habis sahur ngantuk dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, kita bermohon pada Allah shalawat serta salam Allah tambah limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Dan amin ya rabbal alamin. Para asatiz, para sepuh, para penusepuh, terima kasih kepada pengatur waktu, penghantar acara. Dan alhamdulillah hari ini kita masih dikasih umur. Kita bermohon kepada Allah, jadikan oleh Allah umruka ra'suka wa malika, umur yang menjadi harta kekayaan untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat salah satu di antara tujuan puasa menjadi orang yang bertakwa. Maka sebelum menjadi orang yang bertakwa, Allah sapa. Kalimatnya kan perintah Al-Qur'an. Allah perintahkan kepada kita bulan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Maka jangan salah kalau orang Islam banyak yang enggak puasa, karena iman itu ya jidiankus bahkan tadhab, kadang naik kadang turun bahkan pergi. Jadi kalau orang Islam tidak berpuasa berarti imannya sedang pergi. Lagi pergi kemana? Enggak tahu kemana pergi itu. Nah, kita lihat contoh yang paling gampang sering kita dengar dari para asatidz, kiai-kiai kita, para ustaz. Kalau dipanggil kiai ngeri deh. Kiai itu mana waqi wiqayatan, kalimatnya isim masdar ini, jadi orang yang tidak butuh yang lain kecuali Allah. Saya masih butuh makan, butuh minum. Dipanggil kiai berat, Pak. Ya Allah, apalagi dipanggil kiai kalau lihat isi amplop gede kecilnya, aduh berat. Jadi kalau bapak-bapak ngundang gelar kiai terus di DP-in, jangan diundang, jangan mau. Karena kita sama-sama PA-nya. Pendek akal kita. Yang manggil juga PA, yang dipanggil lebih PA. Jadi gelar kiai itu udah nggak butuh sesuatu kecuali hanya Allah. Maka itu bagian dari doa. Terima kasih, doakan kami khususnya Al-Fakir biar jadi benar-benar jadi kiai gitu. Masya Allah, itu apalagi subuh kayak gini, bulan puasa lagi ngedoain yang doa mustajabatu, doa yang dikabul. Di kesempatan ini iman kita ambil tarifnya dulu. Rasulullah menjelaskan kepada kita dengan sabdanya, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Yang namanya iman itu adalah ucapan lisan, hati yakin, badannya melaksanakan. Jadi orang yang beriman kelihatan.
Saya beriman apa enggak? Beriman. Mulutnya doang, baru mulut lumayan. Sampai yakin ke hati, nah diimplementasikan. Subuh berjamaah. Subuh ini tidak bakal ketemu lagi dengan subuh yang lain. Subuh yang lain pasti ada, tapi subuh yang ini nggak bakal ketemu lagi. Maka teringat ucapan kiai saya, berbuatlah kebaikan walaupun sedetik. Jangan berbuat kemaksiatan walaupun sedetik. Nah itu berat juga, itu kelihatan sederhana nih. Berbuatlah kebaikan walaupun cuma sedetik, dan jangan berbuat kemaksiatan walaupun sedetik. Mana dalam banget ini Pak, ini tingkatannya orang hakikat, itu tingkatannya orang thariqah, itu tingkatnya orang-orang yang lebih dekat sama Allah. Kita mah dekatnya sama apa? Lagi belajar dekat sama Allah. Jadi iman yang kedua maknanya menurut Imam Nawawi mutlakun tasdikun. Al-imanu mutlakun tasdikun. Jadi orang yang beriman itu mutlak, mesti, kudu, harus jujur, akwal wa af'al, ucapan dan perbuatannya. Kita mah mengakunya orang yang beriman. Puasa kita ditanya nih, puasa kita karena dasar iman, apa perintah, apa takut neraka, apa pingin pahala, apa pingin masuk surga? Jika dasarnya karena iman, segala sesuatu yang mesti dilakukan di bulan suci Ramadan berusaha kita. Kita makan i'tikaf di masjid biasanya menjelang akhir. Pede banget orang-orang kita mah, pede banget. Seolah-olah seputar itu kita bakal diterima. Padahal yang namanya kita menjemput Lailatul Qadar bukan dari mana? Dari awal Ramadan. Kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin jilid kedua Syarah Fathul Mu'in itu, bisa kita menemukan Lailatul Qadar. Sedikit Al-Fakir belok dulu nih. Tergantung bisa memprediksinya dari mana. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab tersebut, tergantung awal Ramadan itu di hari apa. Di 10 terakhir itu ketika datang Ramadan di hari Ahad dan hari Jumat, datangnya Lailatul Qadar menjelang akhir tanggal 29. Nah sekarang kita puasa hari apa nih? Sabtu. Insya Allah pengalaman beliau dengan segala macam pengalamannya maka dituangkan dalam kitab tersebut, jatuhnya untuk menjemput Lailatul Qadar tanggal 23. Jadi nggak mesti, kan makanya 10 terakhir itu cari semua. Tapi kita sebenarnya bangsanya kita bukan hanya 10 terakhir, dari awal Ramadan harus siap-siap. Dari malam pertama terus jemput, baca perbanyak Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu gitu. Ini yang diajarkan Rasulullah, yang Siti Aisyah menjelaskan kepada kita ini supaya tidak terlalu jauh beloknya. Nah iman itu yang pertama, ucap, yakin, mengamalkan. Tapi Imam Nawawi menjelaskan, menggarisbawahi, lebih gampang lagi, ucapan beliau lebih mudah. Kenapa? Tapi rasanya lebih rumit. Benar ucapannya, benar perbuatannya. Kita saling mendoakan, moga terhindar dari kebohongan-kebohongan. Amin ya rabbal alamin. Karena kebohongan bagian daripada tabdilu sawabahu, yang batalkan pahala puasa. Nah, contoh yang paling gampang, tukang duren, tukang mangga, tukang jeruk. Hei duren, yang berhenti siapa? Tukang duren, tukang jeruk, tukang mangga jalan terus. Begitupun keimanan kita. Hei orang-orang yang beriman, disapa oleh Allah, disanjung oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, maka akan terasa kenikmatan dan iman kita akan terlihat bercahaya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasuhaibul Ibad di dalamnya, maka dijelaskan minimal 3 tahapan orang yang terlihat iman itu bercahaya apa tidak. Satu, kita terjemahkan dulu, hatinya dikasih resep ibadah, seneng tuh ibadah. Yang kedua, hidupnya nggak pernah mikirin hidup, mikirinnya akhirat. Yang ketiga, gampang menerima qada-qadarnya Allah. Maka kalau kita bahasakan dengan sabdanya Rasulullah, yang pertama, orang yang hidup dalam keimanan, hatinya bercahaya dalam iman, targhibul ibadah, duduk kayak gini resep, senang sholat, senang baca Quran, senang silaturahmi, senang zikir, senang. Jadi bukan karena perintah. Bapak ada cerita zaman dulu Kiai Syekh Mansur itu, orang ahli ibadah waliullah. Begitu suatu saat terjadi punya keinginan, bilang sama istrinya, kalau bahasa kita, mak motong ayam.
Kata istrinya, diapain mbak? Bapak begini, diopor. Udah beliau beri motong, selesai diolahin sama istrinya, beliau ngambil mandi, wudhu dan sebagainya, masuk kamar. Begitu masuk kamar, blek, namanya orang sudah dekat sama Allah, riyadhah, berlatih terus untuk apa? Mukasyafah, membukakan hati bahwa ta'alluq ilallah, bergantung segala kehidupan kepada Allah. Alhasil jalanlah itu waktu perjalanan. Setelahnya masak itu istrinya, beliau asik dikir. Kata beliau, jangan diketok pintu saya, tunggu saya aja keluar. Itu kan dari kamar. Begitu beliau bahasa kitanya selesai zikir dan lain sebagainya, nanya sama istrinya. Kalau bahasa kita, ma atau ma apa bunda? Gimana ayam udah matang? Istrinya senyum. Udah habis, Mbak. Emang kenapa? Ya dibagi-bagiin kelamaan, katanya bapak di dalam kelamaan. Emang berapa lama? Bapak tuh 3 hari 3 malam di kamar itu gak keluar-keluar. Saking hatinya udah tenggelam dengan rasanya menyatu dengan Allah. Lah kalau kita habis sholat zikir aja teka-tekeran, kita pantat gelap, gatel, assalamualaikum, assalamualaikum, kabur. Padahal Rasulullah menyampaikan man taraka wirdan, ulama menyampaikan man taraka wirdan bahwa kirdun, siapa yang habis sholat nggak wirid, nggak zikir, sama dengan monyet, apalagi yang nggak sholat, nyet. Gawat ini begitu. Kitab Irsyadul Ibad menjelaskan dalamnya gitu kan, orang yang senang zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali masing-masing dilengkapi dengan kalimat la ilaha illallah wa syarika lahu akhir kalimat, itu gufirat khotoyahu walau jabatul bahri. Rasulullah sampaikan, Allah ampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Maka paksain kalau habis sholat mah tasbih 33, tahmid 33, takbir 30. Sekalipun imamnya enggak tasbih enggak tahmid, kita mah sendirian aja. Jangan beranjak sebelum sampai la ilaha illallah syarika lahu. Itu kenapa? Karena kita ingin membuktikan bahwa kita itu orang yang beriman. Oh, saya nggak ada zikir, kenapa? Karena sholat itu memang maknanya doa, maknanya juga zikir. Karena as-sholatu bil-lughah ya doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Udah selesai semuanya, ya silakan. Nggak jadi masalah. Tapi sayang ketika Rasulullah menyampaikan kita tidak amalkan. Jadi orang yang senang beribadah, ketika tertinggal nilai-nilai ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan, tumbuh anadamah, nyesal. Ya Allah, saya ketinggalan sholat subuh jamaah. Hari ini belum baca Quran ya saya. Hari ini belum beribadah sedekah saya. Masih saya makan semua. Apalagi sekarang menjelang akhir Ramadan. Yang namanya Idul Fitri, kita mau lebaran bahasanya, bukan Idul Fitri. Makanya nggak ningkat-ningkat keimanan kita. Yang namanya lebaran, Bapak hadirin Ibu yang dirahmati Allah, yang puasa ikut lebaran, lebaran pasti. Yang enggak puasa pasti ikut lebaran. Yang enggak apa-apa lagi orang yang enggak pernah berbuat baik ikut lebaran. Jadi lebaran, bahasa lebaran budaya yang sifatnya kebiasaan orang untuk punya rasa kegembiraan setelah melaksanakan Ramadan, bukan melaksanakan ibadah. Jadi kalau orang yang betul-betul dasarnya iman, bukan yang diharapkannya lebaran, Idul Fitri. Semakin meningkat kualitasnya. Maka kalau kemarin kita jam 2, jam 3 udah bangun di bulan Ramadan, apakah bulan Syawal seperti itu? Kalau seperti itu bahkan lebih meningkat, itulah namanya Idul Fitri. Maka jangan bahasa lebaran kita. Minimal kita ganti bahasa bareng-bareng yuk. Kapan Idul Fitri? Kita mah lain. Lebaran pulang kalau nah lebaran lagi. Jadi bahasa kita itu nggak bakal bisa meningkat untuk menambahkan kualitas keimanan. Maka kalau kata ahli tarekat, orang-orang yang memang sudah belajar lebih hebat, bahkan lebih bukan belajar, udah ta'alluq ilallah, tarekat, orang yang lebih dekat kepada Allah, segalanya udah Allah dan sebagai hakikat apalagi di dalamnya, itu udah nggak mikir lebaran lagi. Justru pengennya, maka Rasul sampaikan, Allah ummati, ketika umatku tahu syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna wa takunu sanata kullaha Ramadan. Jika umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan memohon kepada Allah sepanjang tahun Ramadan. Kalau kita menghitung tanggal berapa sekarang? Buru-buru apa? Buru-buru selesai puasa. Kayaknya terbelenggu banget. Kenapa demikian? Karena imannya baru ikrar, belum tasdik. Kalau udah tasdik, yakin, masya Allah, di setiap kesempatan ketika Allah memerintahkan, berarti di situ ada kesempatan keberuntungan kita dunia akhirat.
Setiap Allah melarang sesuatu berarti itu ada murkanya Allah dan kecelakaan yang bakal kita dapat dunia akhirat. Nah, ini yang pertama, targhibul ibadah, senang ibadah, salat senang terasa. Maka bagaimana di samping memang kurang begitu banyak hafalan, enggak kayak zaman di pondok dulu. Salat jarang pakai bacaan yang panjang-panjang habis Fatihah. Khawatir jadi merusak salatnya orang lain. Kenapa demikian? Yang di belakang sholatnya baru belajar. Kenapa apa dirubah? Karena dari pengalaman orang baru belajar sholat senang ke masjid dibacain oleh imam yang surahnya panjang. Akhirnya lama, gua mendingan di rumah. Ujung-ujungnya dia nggak mau jamaah gitu. Pernah kejadian yang belum lama ini lagi itu. Orang senang kerja, begitu terawih maksain sholat terawih, dalam arti dia mau belajar terawih dengan baik, nyampe ke masjid imamnya yang suka baca surah panjang-panjang. Ya dia lagi dah, padahal dekat rumah. Besok mau cari masjid jalannya yang gampangan, yang pendekkan surah biar saya bisa ngikutin sholat karena saya kerjakan. Begitu malam keduanya dia pindah ke tempat lain, pas jadwal imamnya itu dia juga. Waduh, dia lagi aja. Besok cari lagi masjid yang lain. Pas juga lagi ketika waktu malamnya imamnya yang tugas dia juga lagi. Masya Allah. Ujung-ujung maksain dia ngikut, selesai terawih dia maju. Itu orangnya bilang sama saya itu, ngomong, "Tad, gimana kalau saya terawih kayak begitu dong?" Ini ibadah itu bukan selera bang. Ibadah itu ada aturan. Kalau satu masjid, satu musola memang terbiasa seperti itu, ikutin. Karena ada punya imam yang tetap seperti itu, ikutin. Pasti akan terlatih. Contoh di Makkah, di Madinah, asik aja dia walaupun dia ketika sholat HP bunyi diambil. Karena mazhabnya beda dengan kita. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali bukan membolehkan, tapi ada sedikit rusuh perbedaan di dalamnya. Nah, baik, hanya jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, balik dulu tuh supaya tidak terlalu melebar. Yang kedua, orang yang imannya bercahaya di dalam hati, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang dipikirinnya. Jadi nggak mikirin besok masih hidup atau tidak, susah atau senang, tidak. Yang dipikirin besok ini saya masih bisa ibadah apa tidak. Kalau kita malah lain. Apalagi udah berazam mau pulang, aduh nungguin THR. Pulang kemana? Pulang sebenarnya apa pulang kampung? Kita jarang memikirkan. Orang yang punya cahaya dalam iman, yang pikir saya nanti pulang ke kampung akhirat, apa yang saya bawa? Ketika orang mau pulang kampung, segala macam disiapin. Walaupun nyampe ke sono, uang habis, bakal habis. Aduh, indah aja rasanya. Pulang kita ke tempat kita kesini lagi, waduh habis bekal dan sebagainya, mencari lagi dan lain, ketemu silaturahmi dengan keluarga nikmat. Nah, orang yang memikirkan pulang ke kampung akhirat ketika sholat, ya Allah saya ini sholat subuh, pertemukan lagi saya dengan sholat subuh yang akan datang. Datang zuhur, ya Allah alhamdulillah aku sampaikan umur ke tempat ini dengan zuhur, sampaikan ke zuhur besok ya Allah. Jadi permintaannya begitu. Permintaan ibadah, permintaan kenikmatan ibadah itu. Maka itu yang namanya lazzatul ibadah akan tumbuh 3 sifat lagi. Itu yang 3 sifat dari sifat lazzatul ibadah, kenikmatan ibadah. Insyaallah lain judul nanti ketemu yang akan datang. Balik dulu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita antara memikirkan akhirat dengan memikirkan dunia, banyakkan mana Pak? Dunia kita. Bahkan kita ketika duha, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'jilhu wa in kana fil ardi fa'khrijhu kana mu'assiran fa yashirhu wa in kana ba'idan faqriban qalilan faqashirhu wa in kana haram dan terus. Ya Allah, yang di langit turunin, yang di bumi luarin, yang susah mudahin, yang dikit yang banyak, yang jauh deketin, yang dikit banyakin, yang halal yang haram halalin. Itu minta insyaallah kita maksa banget sama Allah. Padahal duha di situ bukan semata-mata minta rizki. Sebenarnya pingin kita kokoh dalam akidah. Karena apa? Rizki, jodoh, maut itu udah diatur sama Allah. Kenapa kita sering merasa capek otak kita, bahkan kita lelah hati kita karena memikirkan apa yang sudah Allah atur. Bahasa kita lo makan minum dijamin nama gua nih. Kalau gua kita dalam kitab Dafaikul Ahbar itu, kewajiban lu mah ibadah, bukan mikirin besok dapat duit apa kagak. Bahasa kitanya begitu.
Karena kita mah belum yakin dengan hal yang tadi. Tidak sedikit kan di dalam tulisan tuh di mobil-mobil, kaca-kaca di belakang, hadza min fadli rabbih, luar biasa, ini adalah karunia Allah, tapi parkirnya di kafe. Masya Allah, ayat Allah dimain-main. Kelihatannya cakep Pak, syiar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kan terbiasa membacakan lafaz tersebut akan tergerus dengan kalimat tadi, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Wazilat di sini bukan bergetar, ai bi makna ziyadatul khauf ilallah. Tafsir Jalalain menjelaskan, Imam Suyuti. Ketika bergetar hati itu bukan bergetar kayak kita kedinginan atau menggigil. Ziyadatul ma'rifah, ziyadatul khauf, dia tambah ma'rifat, tambah kenal Allah, tambah takut kepada Allah. Dalam arti takut, tambah taat dalam beribadah. Ini kan aneh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tulisin seolah-olah kita paling kelihatannya menjagus. Untuk mensiarkan boleh, tapi kalau bisa jangan. Karena itu kalam-kalam Allah jangan sembarangan ditanam, disimpan di mana-mana. Tadi itu kayak kita sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, Quran banyak, mushaf banyak, baca Quran di HP. Kebangetan. Mushaf udah jarang dipegang. Sedangkan bakal jadi saksi di HP berapa macam aplikasi dalamnya ada. Tapi Quran mutlak mushafnya Allah, kalamnya Allah. Maka nanti kan bakal terjadi di Quran itu mulai tinggalin, bahkan tinggal kertasnya doang, hurufnya diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Nah sekarang udah mulai ini. Teringat Al-Fakir zaman masih kecil dulu belajar, setelahnya turutan kita masuk ke Al-Quran, pengen punya kitab atau Quran yang gede itu yang tebel, ngerengek sama emak pengen dibeliin, nangis. Karena apa? Sulit beli Quran zaman dulu, mahal juga harganya memang saat itu. Sekarang Quran di masjid, di musola ampar-amparan. Oh di mana-mana, apalagi disubsidi sama pemerintah, disuplai masjid-masjid itu daripada Kementerian Agama supaya pada baca Quran, yang dipegang HP. Beda. Saya juga suka pegang HP kalau keadaan darurat, jauh dari Quran, dalam arti nggak ada Quran di sekitar, buka. Nongkrong 1 juz dapat, nongkrong 1 juz dapat itu. 40 menit, 30 menit, 20 menit selesai. 1 juz. Siapa yang udah 3 kali hatam? Tiap pada sholat, ibadah subuh kita pulang sebelum kerja 1 jam kita siapkan baca Quran. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita cinta kepada akhirat. Buktiin. Maka Imam Utsman radhiyallahu an, walau taharat qulubuna lama sami'at bin kalamillah. Kalau kalian ingin tahu sejauh mana punya kebersihan jiwa hati kalian, lama sami'at bin kalamillah, sejauh mana punya kecintaan pada kalam Allah. Ciri orang yang memikirkan akhirat, salatnya tepat waktu, berjamaah selalu, khususnya kaum bapak. Yang kedua, targhibul qiraatul Quran, senang tuh baca Al-Quran. Yang ketiganya targhibul majalisul ilmu, senang atau datang ke tempat ilmu. Kita sampaikan tadi kan udah. Kalau saudara kita bahkan di bulan Ramadan ini, man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir ke majelis ilmu fi Ramadan, di bulan Ramadan, bikulli qadami, maka setiap langkahnya min ibadati sana, sama dengan 1 tahun ibadah. Siapa yang paling jauh rumahnya, banyak tuh pahalanya. Apalagi sampaikan tadi kan, niatin, apalagi bulan Ramadan ini, niatin sekali tarawih, ada tuntut ilmu, ada tausiahnya, ada tarawih apa lagi, kultumnya, dibarengin niat nuntut ilmu di bulan Ramadan. Apalagi sekarang ini khusus di pagi hari subuh kita, masya Allah, walaupun kita ngantuk-ngantuk masih ada tempat ini, masih mending ngantuk ada di sini daripada ngantuk di rumah. Beda, ngantuknya di sini mah ada nilainya gitu. Kenapa? Ada niatan untuk ilmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketika kita memikirkan akhirat, dunia datang dengan sendiri. Contoh para kiai, para ulama yang pada pondok-pondok pesantren yang khusus salafiyah ya. Awas, beda salafi dengan salafiyah beda. Salafi mah yang begitulah, yang bilang sono-sonoan, yang baca Al-Quran nggak usah pakai shadaqallahul azim, itu bid'ah zaman Rasulullah, kagak ada itu, gini-ginian jangan terlalu ditimpa-timpalin lah sama kita. Itu dalam surah Al-An'am ada perintah Allah itu. Ketika kita baca Al-Quran selesai kalimatnya, wa tammat kalimatus rabbika sidqa wa adla, itu kan perintah Allah. Yakinkan sodakta, benar itu milik Allah, benar itu kalam Allah. Masya Allah. Maka ketika as-salatu khairum minan naum,
shadaqta wa barakta. Benar yang ente sampaikan, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah itu kan, makanya jangan suka dipanjang-panjangin. As-salatu khairun naum, as-salatu khairun minan naum. Tidurnya kelamaan gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur, tidur yang lamanya. Ya makanya jangan heran itu kalau ngaji, kalau sholat itu mata kita gampang ngantuk. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, al-baulu wal qaitus syaiton, mata kita dikencingin, diberakin syaitan, berat itu mata. Jadi kata kiai saya itu kalau pengen lihat kencing berak setan, lihat yang lagi ibadah pada tidur. Itu saya nyampein, tidur dari Allah, melek dari Allah, tidur dari Allah. Ya kita qadarullah dah itu. Aduh masyaallah. Kan sekarang udah memasyarakat tuh Pak yang namanya qadarullah. Al-Fakir tanya tuh pada yang nulis seperti itu, mahwal qadar, apa yang dimaksudkan qadar? Jangan main cantum-cantumin aja. Nah, kita ketika berguru, ketika kita belajar harus tahu sanadnya, bermusnad kepada siapa kita sumber. Misalnya Fakir belajar kayak gini nih, belajar kitab Safinatun Najah, diajarin sama kiai ini, terus guru pada siapa lagi, ketemu pengarangnya sampai kepada ilmu yang paling utama adalah Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada Rasulullah, sahabat, tabiin, itba', itu kan, salaf, khalaf. Nah gitu kan, jangan sampai kita berkelompok udah fanatik kepada kelompok tersebut tanpa memikirkan sanadnya dia tuh siapa, gurunya dia tuh siapa. Kita kan kalau lihat orang, lihat keturunan, siapa bapaknya, siapa ibunya. Jangan kalah kayak zaman dulu pada riwayat dulu, zaman Khulafaur Rasyidin itu, salah satu Harun Ar-Rasyid, bukan Harun Ar-Rasyidin ya. Dulu ada seorang pemabuk, penjudi, penjinah, luar biasa dong. 11 bulan itu perbuatannya dia dosa terus. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, perilaku dia yang memang selalu dia perbuat semua tinggalkan. Bahkan dia termasuk salah satu ketua kelompok atau gengnya perbuatan maksiat. Tapi bulan Ramadan tiba, dia udah sing-singkan lengan, baju, semua pakaian-pakaian yang bisa pakai dipinggirin semua, punya pakaian Ramadan khusus. Sama teman-temannya, wah Tuhan diam. Ramadan itu dihormati oleh Allah, dalamnya rahmat, ampunan, maghfirah. Allah itu dinyatakan idkum minan nar menurut Rasulullah bahwa ampunan Allah disiapkan. Gue yakin bulan puasa ini tempatnya amat yang sangat tempat untuk mohon ampun kepada Allah, karena hakul yakin dalam keampunannya. Allah berikan sifat kepada bulan Ramadan dengan keistimewaan puasa. Puasa, sholat, baca Quran dia bisa dan lain sebagainya. Di masjid, di musola, itikaf dia. Ke rumah sekedarnya doang, makan minum cukup sedapat-dapatnya, paling minum 2-3 teguk, makan juga 2-3 suap, selesai, itikaf lagi di masjid. Nah kalau kita lain, dari masjid buru-buru pulang nerusin yang tadi. Nah begitu balik, singkat cerita, usianya putus, artinya wafat ya. Pas begitu wafat, meninggal dunia itu diimpiin oleh salah seorang waliullah, ketemu di dalamnya, tempatnya ditempatkan oleh Allah, orang tersebut di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Artinya bagaimana Bapak hadirin, itu pembuat dosa ketika takzim ke bulan Ramadan, yakin ampunan Allah diberikan, rahmatnya dikaruniakan, dijauhkan daripada neraka, dia jalankan semampu mungkin perbuatan-perbuatan yang diharuskan di bulan suci Ramadan, dapat kemuliaan insya Allah. Apalagi dengan kita yang gak judi, gak mabuk, gak zina, masih kita ragu juga sama karunia Allah. Tapi kembali ke tadi, iman kita itu yajid yankus bahkan tazhab, kadang naik, kadang turun, kadang pergi. Itu Masya Allah. Maka ketika iman lagi pergi, satu cirinya itu kaslan, malas, susah untuk ibadah. Yang kedua itu supaya tidak terlalu jauh. Yang ketiga, orang yang hatinya bercahaya keimanannya. Yang ketiga itu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala kehidupannya menerima, oh ini dah ketentuan Allah, oh ini sudah qudrat iradatnya Allah, oh ini sudah kehendaknya Allah. Ngomongnya mah gampang kita Pak, jangan jauh-jauh. Kita badan aduh agak enak banget, bilang aduh doang itu
Menurut Imam Ghazali dalam kitab Muqassafatul Qulub di dalamnya dijelaskan penyakit bagi orang beriman itu kata-kata itu penyakit. Berarti orang yang tidak menerima takdirnya Allah. Fulan bin Fulan, misalnya saya, Syarif, lu jam sekian sekian itu udah ketentuan Allah. Syarif jam sekian sekian sampai hari sekian hari lu sakit, itu udah ketentuan Allah. Alladzi asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan karena kita orang dhaif, orang lemah, orang punya kekuatannya hanya dari Allah. Lanjutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tumbuh kesadaran kalam Allah yang harus kita pahami. Kul la yusibana bima kataballahu lana. Semua yang terjadi dalam segala kehidupan sudah tertulis sebelum kita brojol, sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Udah Allah tulis jam berapa kita ada di sini, jam berapa kita di sono, makan apa sekarang. Lalu makanya tuh saya pernah dengar lagu dulu tuh, lagu anak muda tuh, sederhana tapi buat saya bermakna banget itu. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Masya Allah, kelihatan kata-kata sederhana. Aduh, lagu siapa itu? Pokoknya anak muda dah duluan sono sekian tahun ke belakang. Saya pas naik, pas dengar angkot nyetel kayak gituan tuh. Kamu di mana, dengan siapa, berbuat apa? Kita tanya diri kita, semalam kita ngapa gitu? Di mana ada kita semalam? Nah, mulai ntar malam pas malam 17 Ramadan, kurangin yuk kita, kurangin merem, kurangin makan, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Kalau kita makan itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita begitu. Kan dilatih di Ramadan. Yang tadinya apa aja dimakan, cukup buka, cukup sahur. Kan itu melatih keimanan kita. Maka orang-orang yang menjadi waliullah itu begitu, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit minum, sedikit bicara. Kalau kita lain, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Masya Allah, sedikit-sedikit bicara. Mau jadi waliullah bagaimana kita? Maka lebih baik kita ujlah, mengasingkan diri kalau memang belum bisa. Bukan gak mau bergaul, bukan tidak mau kita bersahabat berteman, tapi untuk meningkatkan kualitas iman maka perlu riyadhah, latihan terus. Makanya yang ketiga ini, orang yang menerima qadarnya Allah, kudrat iradatnya Allah, kehendaknya Allah, dan tidak ada satupun yang terjadi dalam segala kehidupan setiap manusia melainkan sudah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuznya Allah yang dalam kalamnya tadi. Masya Allah, saya begini nih. Nah, itu namanya bagian kalimatnya Masya Allah. Tapi ketika ada merenung begini, ada penyesalan di hati, kok begini amat saya, nah itu berarti nggak menerima qadarnya Allah. Tapi ketika alhamdulillah ya Allah, hari ini saya nggak punya uang, berarti hari ini saya bebas perhisaban tentang keuangan saya di hari akhirat, tentang hari ini. Kalau kita malah hari ini nggak punya uang, besok kemana lagi, mana usaha. Itu udah mengeluh namanya itu, tanpa disadari. Nah, ketika itu terjadi berarti keimanan kita redup. Maka harus sampaikan tadi di awal dalam sabdanya, jadidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, dengan cara apa kami perbaiki keimanan? Fa'aksir biqaul la ilaha illallah, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah, niatkan ya Allah saya memperbaiki keimanan. Karena orang-orang hari ke sana kan gaya zikirnya udah berbeda, gerakan palanya pun berbeda. Kita belajar la ilaha illallah. Jadi 4 arah la ilaha illallah, itu akan terasa nikmatnya. La ilaha illallah, la ilaha jangan la ilaha illallah. Itu mungkin ya udah ketemu Yesus, silahkan. Karena setiap manusia dikasih kenikmatan dalam beribadah itu, dikasih imannya tambah-tambah. Nggak semua bidang ibadah, Pak. Misal Bapak ketemu di Al-Quran, perbanyak Al-Quran. Ketemu di sholat, perbanyak sholat. Ketemu di zikir, perbanyak zikir. Karena kita bukan Rasul, bukan sahabat, bukan para wali. Lain dengan beliau semua keilmuan dikasih, kita makan hanya bagian-bagian. Ketika ketemu lazat di situ, kenikmatan usai ketemu nikmat di zikir, perbanyak zikir. Usah banyak-banyak. Al-Fakir mengajak nih, sesekali baca kalimat yang tadi,
kalimat tauhid untuk menghantarkan kita ke arah sana. Baca semuanya banyak-banyak 1000 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau perlu merem mata kita. Orang yang udah hebat imannya ngerasa seluruh badan. Bahkan dari awal nawaitu taqarruban ilallah. Niat saya taqarrub, niat saya mendekat jiwa kepada Engkau ya Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu, atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu pala itu bakal bergerak dengan sendirinya arahnya kemana. Kalau udah terbiasa, kata orang-orang yang rajin zikir kalimat tauhid, ketemu dan bakal ketemu lagi zikir-zikir yang lainnya. Sampai Nabi Musa mengajarkan kepada kita dalam doanya dalam kitab Nashihul Ibad, ketika amat sangat genting melawan Fir'aun, kesulitan yang amat sangat dahsyat yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya juga itu, doanya kan Allahumma lakal hamdu. Yang udah hafal bacain tiap pada surat minimal 3 kali. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kami semua sandarkan segala urusan kami, baik itu yang rusak, yang baik, yang amat sangat menyulitkan, bersandar. Wa ilaikal mustaka, ini yang kusandarkan segala urusan. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Nah, dan mohon segala pertolongan pada Engkau, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tidak punya daya untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, tidak punya kekuatan untuk senantiasa taat, melainkan pertolongan Engkau ya Allah. Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Pas ini doa ini. Sebelum kita ada siasan lain, kita yang udah hafal teruskan, yang belum hafal lah ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi kan bahasa saya bareng, sekarang kita bergantian. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi biar jadi 3 kali. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Istajib doana ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita ada waktu dikit lagi, silakan untuk sama-sama kepada moderator dipersilakan. Jadi sudah jamaah yang saya hormati, ini dari penjelasan dari Pak Ustaz. Barangkali masih ada hal yang perlu saya sampaikan berupa pertanyaan dari jamaah, kami silakan. Dari sektor dalam barangkali ada pertanyaan? Berkenan. Tidak ada. Di bagian tengah Abang semua. sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Silakan ada. Minimal tadi doa yang dibacakan terakhir ada yang hafal. Yang hafal. Ada yang pernah sampai pertanyaan? Ibu-ibu barangkali ada tuh. Dari beberapa hal disampaikan oleh Pak Kiai tentang doa, tentang urusan dunia, tentang Lailatul Qadar, barangkali ada yang perlu disampaikan. Ada Pak Mapum Sumali. Ya. Aman. Antum maju kayaknya. Masih tidak sampai. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Aman. Karena pertama kali ketemu antum itu sekitar 15 tahun yang lalu. Ya. Nostalgia. Penampilannya nggak seperti ini. Saya juga kalau Ustaz ketemu saya, penampilan saya juga berubah Ustaz. Jadi waktu SD saya ikut jamaah ibu Ustaz. Waktu kuliah ikut Muhammadiyah. Zaman gerakan Ustaz. Himpunan mahasiswa
Waktu setelah kuliah nggak jelas lagi Ustaz. Ikut mana aja Ustaz. Terakhir saya balik kemarin ke NU, saya belajar di sana tentang hakikat. Kebetulan saya masuk masjid itu hanya 2 orang yang pakai celana Ustaz. Semuanya pakai sarung. Makanya saya pakai sarung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, ini kan proses mencari ini tadi kita kan belajar Ustaz. Ada hakikat, ada tarikat, ada syarikat. Saya terikat maripat hakikat. Saya tuh kadang selalu bertanya, ini sebenarnya mana sih melihat kondisi saat ini? Alhamdulillah. Ya kan, mana sebenarnya yang benar? Saya nggak yakin semua orang di sini itu masuk neraka. Saya nggak yakin kalau beda pendapat. Bahkan ada di masjid tetangga itu, mereka dengan betul itu mendakwakan komunitasnya, bukan mendakwakan keselamatan. Saya semakin lama itu semakin nggak berani berdakwah Ustaz. Karena takut salah Ustaz. Jadi pernah saya dulu, dia yang simpel aja misalnya kunut Ustaz. Dulu saya paling senang kunut, hafal panjang saya kunut. Setelah itu menghilang Ustaz. Setelah itu saya pernah ikut kunut. Sekarang saya ikut kunut pada saat imam saja ikut kunut. Tapi sebenarnya saya tidak ikut. Itu yang saya ingat, saya jalankan. Tapi saya mau mendakwakan itu nggak berani. Saya nggak berani. Mohon petunjuknya dan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya, biar kita dapat usaha memanfaatkan waktu. Jika kita merujuk kepada nilai fikih, pertama tentang berpakaian ya. Ketika sholat, satrul aurah, menutup aurat sah segala. Tapi ketika kita perbedaan antara pakai serbet, pakai kain dengan pakai celana, itu adab. Adab orang NU serbet, adab orang Muhammadiyah bukan tidak beradab, yang penting menutup aurat, benar. Kiai jarang yang pakai celana. Adab gitu. Jadi istilahnya membedakan antara pakaian khusus sholat dengan pakaian kemana-mana. Kalau pakai celana makan kemana juga jadi. Tapi kalau sholat yang serbetan jarang-jarang pakai serbetan jalan-jalan. Itu satu adab, nggak masalah itu. Yang bermasalah yang nggak sholat. Yang kedua, kaitan dengan keyakinan tentang syariat, tarekat, marifat, hakikat, itu memang perlu riyadhah, perlu latihan, dan tidak semua orang bisa. Kecuali satu punya sifat mujahadah, yang kedua punya sifat riyadhah, dan yang ketiga punya sifat mukasyafah. Yang namanya mujahadah itu sungguh-sungguh memperdalam terus keilmuan. Tapi kembali ke tadi, ketika memperdalam keilmuan kita harus tahu sanad kita, guru kita, murabbi kita, yang mengajarkan kita siapa, dia berguru kepada siapa. Maka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Contohnya tadi dengan kunut, Imam Syafi'i kunut, Maliki, Hambali tidak. Ketika ditanya oleh, kan Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, Syafi'i, bahasa kitanya, lu berguru sama gua, kenapa lu ada kunut, gua nggak ada kunut. Rasulullah pernah kunut, itu pun kunut najilah. Kata Imam Malik, cerdas Imam Nawawi menjelaskan Imam Syafi'i, yang namanya sunnah Rasul ila yaumil qiyamah. Saya yakin itu yang pernah dilakukan Rasulullah berarti sampai hari kiamat. Imam Malik tersenyum, berarti dia punya pendapat lain, lebih cerdas, tidak menyalahkan. Yang enggak salah, yang kembali ke tadi, yang salah itu yang enggak sholat subuh. Dan kita harus pikirkan seperti itu. Lalu bagaimana tentang kebimbangan kita, mana yang benar? Pasti di dalam hati kita itu yang sifatnya puadi, kesucian jiwa yang Allah pelihara. Kita tahu ini salah, ini benar. Ketika sudah menemukan keyakinan, saya ketemu di sini yakinnya, jalani itu terus. Nah, nanti oleh Allah bakal digiring lagi hati kita, rasa kita didampingi terus oleh Allah, dikasih arahan terus oleh Allah. Tunggu konsentrasi, akan tumbuhlah yang namanya mujahadah tadi, ujlah zahiriyah, ujlah batiniyah. Maka dikatakan khalaqah di khalwah.
Khalwah ini kita berada di tempat ramai tapi sendiri. Artinya apa? Sekalipun kita ngumpul tempat seperti ini, tetap hatinya Allah, kepada Allah, bukan dengan teman. Kita kan penyakit masih begini, begitu datang ke masjid, datang ke majelis, gurunya belum datang ataupun acara belum dimulai, ngobrol sama teman. Padahal yang diobrolin nggak ada kaitannya dengan majelis, yang diobrolin nggak ada kaitannya dengan tempat, dengan masjid, dengan musola. Nggak ada yang diomongin, nggak ada kaitannya dengan apa yang akan kita hadapi. Yang diomongin kerjaan, ngomongin masalah ini dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak tahu makom, iman kita yankus anjlok. Ini kita jangan sampai ada rasanya. Sekarang kan main salah-salahan kan Pak ya, salah-salahan tuh. Ini merasa paling benar, ini merasa jangan. Karena ada kelompok Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Syariah. Dari zaman Rasul masih ada itu. Kalau Khawarij itu orang yang merasa paling suci, paling dekat dengan Allah dan Rasulnya, tanpa memikirkan asbabun nuzul itu surah, asbabul wurud itu hadis. Jadi main telan begitu aja, seolah-olah dia paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Rasulullah. Itu namanya Khawarij. Maka Imam Hasan Al-Basri menjelaskan manusia itu terbagi kelompok menjadi 5 seperti balhum adol, binatang yang sesat, kecuali illa khosim, kecuali yang kelima. Beliau menyampaikan, 1, manusia itu berkelompok seperti kelompoknya babi, 2 seperti serigala, 3 seperti anjing, yang keempat seperti musang, yang kelima seperti kambing. Saya pengen jadi kambing nih kita semua nih insyaallah. Kenapa seperti babi? Karena manusia kalau udah punya tujuannya tanpa memikirkan halal dan haram. Babi kan kalau mau jalan lurus, nggak pernah nengok-nengok, nggak peduli itu ngerusak tanaman orang. Yang penting tujuan kebun singkong dia tuju, nggak peduli ngelewatin padi segala macam, hancur. Begitupun manusia, kalau hanya memikirkan tujuan tanpa memikirkan halal dan haram, berarti itu manusianya. Yang kedua, serigala. Serigala ini senang berkelompok, dan ketika tidak cocok berantem, saling menerkam. Tuh biar serigala tuh. Kalau ada satu ide, satu pemahaman, berkelompok serigala itu tuh bareng-bareng. Berarti kalau manusia seperti itu, siapa? Serigala. Yang ketiga, anjing. Anjing itu kalau udah kenyang nggak peduli, asik aja dia. Udah kenyang tidur dia ngeringkel. Begitupun manusia, kalau udah disuapin, jangankan macam tibang ustad, gelarnya kiai sudah disuapin masih mau, berarti apa tuh? Kiai apa itu? Maka jamil kiai ya, malu saya. Yang keempat, musang. Musang ini penipu, baunya di sini, dia jadi sono. Banyak yang kayak gini, banyak. Berarti musang. Kita pingin jadi kambing, kulitnya jadi bedug, jadi tas, jadi sepatu, dagingnya kita konsumsi, kecuali yang punya hipertensi. Sum-sumnya kita sedot nikmat, kotorannya jadi pupuk tuh. Makanya Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang saling membawa manfaat. Jadi kembali kesimpulan garis besarnya, ketika kita beribadah, kerjakan yang sudah tertanam yakin di dalam hati. Jangan bimbang melihat si A si B si C. Ini ya Allah keyakinan saya yang telah Kau berikan wasilahnya guru saya. Kitab ini beres. Ini tapi yang tertanam hanya ini ya Allah. Terimalah. Nah, kemudian tadi di awal ketemu di zikir, perbanyak zikir, ketemu di sholat. Adapun tingkatan yang tadi syariat, tarekat, marifat, hakikat. Di syariat aja Bapak hadirin dimakan ibu-ibu yang dimuliakan Allah harus ngerti tentang apa? Minimal 5 ilmu. 1 akidah, 2 akhlak. Nah ini 3 muamalah, 4 ibadah, 5 jinayah. Ini minimal ini. 5 tahu ilmu ini tentang akidah. Mahwal akad. Apa yang dikatakan akidah? Aqada yuqinu uqdatan wa aqidatan, ikatan jiwa tentang jiwa kepada Allah. Apa sudah terikat jiwa kita? Masih aur-auran gitu, Pak. Belum terikat. Contoh yang paling gampang. Ketika menjelang akhir Ramadan, yang diandelin apa? Gaji sama THR. Bukan ngandelin Allah ridho apa tidak. Jadi kita merasa senang dengan adanya keadaan dunia yang sesaat.
Tapi kalau Allah udah ridho ke hidup kita, jangankan kita punya uang, sekalipun tidak punya sepeser, akan dikasih rasa oleh Allah mutmainnul qulub, tenang hati kita, nggak resah, nggak risau. Bahasa Jawanya enjoy forever, indah aja hidup. Jadi nggak kelihatan susah senangnya kalau orang yang udah benar tadi. Ya Allah, puasa saya diterima apa enggak? Baca Quran saya terima apa enggak? Infak sedekah saya terima apa enggak? Sholat saya terima apa enggak ya Allah? Yang dipikirkan akhir Ramadan itu begitu. Bukan mikirin pulang kampung apa enggak, bukan mikirin punya duit atau tidak. Ya kita bareng-bareng yuk. Al-Fakir juga bukan orang benar, tapi sama-sama belajar, yuk belajar. Pikirkan terawih kita diterima apa tidak. Nanti itu digiring oleh Allah. Hati kita dibimbing terus. Jalannya macam-macam. Kadang ketemu di jalanan dengan teman, dengan sahabat, dengan yang harus kita perlihat. Fa'tabiru li ulil absar. Mata kita mudah mengambil pelajaran sekitar. Oh iya ya Allah. Maka Imam Ali menjelaskan kepada kita ketika beliau melihat anak kecil nangis. Kenapa nangis? Ya Allah, jika saya umur sampai seusia itu meninggal, berarti saya bebas dari perhisaban di hadapan Kau, karena nggak punya dosa. Abu Bakar As-Siddiq ketika ngelihat burung, wahai burung, kamu kalau udah mati ya mati, nggak diproses di hadapan Allah. Sedangkan Rasulullah sampaikan al halalu hisabuhu wal haramu iqabuh. Yang halal aja dihisab, yang haram jadi siksa. Masya Allah, bagaimana dengan saya? Itu yang sudah dijamin masuk surga, masih merenung kayak begitu, masih berpikir tentang atau tafakur tentang kehebatan keimanannya itu. Kalau kita sholat belum tentu diterima, puasa belum tentu diterima, pede habis ngarepinnya lembaran. Kalau bahasa Sanskerta lumbaran itu artinya lembaran baru. Jadi menulis yang baru, amalan pun lebih baru, lebih baik artinya. Bukan berarti lebaran itu bebas. Justru kalau kita lihat dalam sabda Rasul yang lain, ketika idza hadara akhir Ramadan musibatun tuh. Ketika datang itu akhir Ramadan musibah min ummati Muhammad, maka apa? Bakatus samawati wal arwa malaikat. Langit, bumi, malaikat nangis Pak akhir Ramadan datang itu. Kalau kita Allah tawa-tawa, seneng kita. Nah, jadi kesimpulan yang kedua, saya berarti orang yang beribadah karena itu asyakku, kalau Sulaimut Taufik menjelaskan rasa ragu, rasa bimbang itu adalah yasihu imanah, enggak sah iman kita. Jadi kita beribadah apapun kehidupan kita dalam arti ilmu walaupun cuma setitik yang kita dapat, yakinkan di hati, ya Allah ini saya yakini ibadah saya, kerjakan semaksimal mungkin di hal yang itu, selain daripada kita menjemput keilmuan yang lain supaya lebih paham nikmat. Masya Allah, saya Al-Madani ini kan dari mulai kita masih bingung bangunannya, sekarang udah sampai permanen kayak begini. Alhamdulillah, itu berarti kan tinggal menikmati ini kita. Jadi yang ketiga sebagai kesimpulan tadi, syariat tarekat marifat hakikat itu syariat tadi tentang itu. Yang kedua tentang tarekat, ini orang yang selalu sudah mencari celah hidupnya tuh, enggak ada kesempatan selain mardatillah, mengharap keridhaan Allah. Itu salah satu gambaran besarnya. Jadi mana yang benar antara syariat tarekat marifat hakikat, semuanya benar. Yang enggak benar yang enggak mau ngejalanin. Syariat itu kita, nggak usah pakai tarekat. Kita belum nyampe ke tarekat. Penting syariat aja dulu, pahami yang tadi, tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Nah, pernikahan kita, keluarga kita harus sejauh mana punya pengertian, pemahaman, keilmuan tentang pernikahan. Apa kita sudah termasuk aturan Allah dan Rasulnya? Nah, jadi kembali kepada bahasan kita tadi, hidup ini manusia nggak ada yang sempurna, semua dalam keadaan proses. Maka kalimat tadi, kullu yusibana bima kataballahu lana, segala nasib, segala keadaan kita sudah dimaktubkan oleh Allah sebelum kita lahir. Tapi kita supaya ikut campur sama urusan Allah, apalagi yang namanya rezeki, gak yakin kita. Jadi saya buka ini. Jadi saya punya cerita miliuner yang penghasilannya rata-rata 1 bulan itu bersih 1 miliar. Sampai dia bingung, Mah, ini uang mau diapain? Ceritanya panjang, tahun depan kita cerita insya Allah. Karena orangnya nggak jauh dari kita.
yang punya 30 cabang perusahaan sekarang timbang satu. Dulu yang miliaran dia dapat boro-boro mikirin infak sedekah, makan pun jarang di rumah, di tempat-tempat lain membicarakan bisnisnya dia. Bahkan ini jam 2 paling cepat saya zuhur, asar jam 5 paling saya cepat, isya jam 11 saya paling cepat itu tadi bicara ini. Alhasil sekarang dia cuma punya perusahaan satu, karyawannya cuma 38, tapi tiap bulan anak yatim lebih dari 200 yang dia bantu. Dulu miliaran tidak bisa. Kenapa? Ceritanya panjang lagi, tahun depan insya Allah. Jadi ini kenyataan dan memang ini untuk bagi itibar buat kita, dan saya juga tidak memaksakan. Udah waktunya duha dikit lagi nih. Waktu suruh kan jam 5.58 ya kalau nggak salah. 58 itu udah waktu suruh awal duha itu. Dari suruh ke duha jangan banyak-banyak sholat ya. Zikir aja. Ada kan orang yang mentang-mentang nikmat sholat, ada kan waktu sholat ada yang diharamkan. Hati-hati. Ba'da asar, ba'da subuh sampai terbit matahari. Waktu suruh boleh dorongan, cep udah zikir, baca Quran, tunggu datang waktu duha. Jangan sholat terus, karena di antara itu haram waktu sholat. Itu sholat aja yang diharami, apalagi yang lain. Nah itu yang sampai kita ngerasa ibadah, tapi nah itu makanya kata salam kita Ibnu Aslan dalam fikih Jubat. Saya ingat tuh zaman masih di mondok, kiai mengumandangkan pasti akhir taklim seperti ini. Fakuluman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Karena saya di sono hidupnya. Siapa orang beramal beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Nah begitu ditanya mahwal ilmu, apa yang dikatakan ilmu, tahun depan kita bahas lagi insya Allah. Jadi kita bahas hari ini tadi kembali kesimpulannya. Kalau masih ada bertanya silahkan, kalau tidak berarti tinggal ngejalanin bareng-bareng. Karena saya juga sebenarnya dengan bertanya seperti itu bukan saya hebat Pak, itu ada asupan ke saya dalam arti ilmu ini. Karena apa? Ada peribahasa Sunda mengatakan the exercise is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang paling baik walaupun datangnya belakangan. Maka ketika ngelihat orang yang kembali ke ilmu Abu Bakar As-Siddiq, orang tawadhu, ketika lihat yang lebih tua, ya Allah, amal solehnya dia lebih banyak mungkin karena udah tua. Ketika anak kecil tadi, dia menjauh dari dosa, ya Allah. Jadi tafakur terus. Tawadhu, enggak pernah menyepelekan orang. La yaskhar qauman min qaumin, kan perintah Allah, jangan pernah menyepelekan seseorang. Karena apa? Siapa tahu yang kita sepelekan, yang kita rendahkan, yang kita hinakan lebih mulia di hadapan Allah. Ini wallahu a'lam ya. Moga-moga enggak puas ya. Kalau puas enggak bakal belajar lagi. Terus belajar kita minal mahdi lah disilakan kalau ada masih lagi. Kita sampai jam berapa nih Pak biasanya? Sambil ngebuburit aja. Barangkali masih ada. Alhamdulillah. Berhubung karena waktu mau Ya, ya, jadi kalau dari panitia mengucapkan terima kasih atas penjelasan, kemudian diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz kita bisa pahami dan bisa melaksanakan. Sebelum acara ditutup, berkenan Pak Ustaz nanti foto besar dengan jemaah sebagai kenang-kenangan dari jemaah. Kemudian dari panitia, bulan suci Ramadan, Ramadan yang mengundang para jemaah untuk mengikuti halaman Quran nanti malam setelah sholat tarawih. Mudah-mudahan berkenan waktunya. Demikian acara ceramah agama Islam pada subuh hari ini. Mudah-mudahan tidak dapat manfaatnya. Kemudian sebelum akhir acara ini, mari kita menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita perlu mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Wassalamualaikum. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Maaf segala kekurangan, kita bermohon pada Allah apa yang kita perbuat menjadi catatan tanpa amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih menjadi harapan kita kafaratul dzunub, penebus segala salah dan dosa kita. Amin ya mujibas sain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz?
Sehat selalu. Ustaz, jangan beda insyaallah.